Apakah yang Anda pikirkan tentang new normal? Apakah Anda siap menghadapi new normal? 30 hari ini, mari kita persiapkan diri kita menyongsong new normal. Bacaan Gema hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 1-14. Namun, saya tertarik dengan salam pembuka dari surat Efesus ini, yaitu ayat pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Dalam ayat pertama dijelaskan bahwa surat ini ditujukan kepada sebuah jemaat. Namun yang menarik adalah sebuah jemaat ini memiliki dua alamat yang berbeda. Di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, digunakan dua kali kata keterangan tempat, yaitu kata en. Yang pertama adalah en Efesu, yang artinya di Efesus. Yang kedua adalah en Christu Yesu, artinya di Kristus Yesus. Rasul Paulus sengaja menyebutkan dua keterangan keberadaan ini kepada jemaat di Efesus untuk mengingatkan mereka bahwa benar mereka memiliki alamat keberadaan di tengah dunia, yaitu di kota Efesus. Kota Efesus adalah kota yang maju. Kota Efesus adalah kota yang penuh godaan dunia. Di sana ada kuil Dewi Artemis yang menggoda. Di kota Efesus juga mereka mengalami tekanan terhadap iman mereka. Namun itu semua bersifat sementara. Oleh sebab itu, Paulus menyebutkan keterangan keberadaan yang lainnya, yaitu keterangan keberadaan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus ada pengharapan, ada tempat yang kekal dan mulia di surga. Sepanjang surat Efesus ini, Rasul Paulus mengingatkan tentang pengharapan yang mulia di dalam Kristus itu. Lalu apa kaitan ayat ini dengan kehidupan kita hari ini, khususnya di dalam rangka menyongsong new normal? Saudara, seorang penulis novel terkenal bernama Alistair MacLean pernah menuliskan kisah tentang seorang wanita dari Skotlandia yang menjalani kehidupan yang sangat sulit, namun tetap tenang dan tegar. Ketika ditanya rahasianya apa, maka wanita ini menjawab, "Rahasiaku adalah berlayar di laut dan selalu menjaga hatiku di pelabuhan." Wanita ini sedang ingin mengatakan bahwa hidup kita di tengah dunia adalah hidup seperti kapal yang sedang dilanda badai, kesulitan datang silih berganti. Tetapi kita dapat tetap tegar menghadapi badai itu, yaitu ketika kita melihat dengan mata iman kita kepada pelabuhan damai yang Tuhan sediakan. Sebentar lagi kita akan memasuki keadaan yang disebut dengan new normal, keadaan yang belum betul-betul normal. Virus masih ada, vaksin belum ditemukan, obat belum ditemukan, penyakit COVID-19 masih mengancam, dan kita hidup bersama dengan virus. Belum lagi efek yang ditimbulkan, krisis ekonomi, krisis sosial. Hari ini marilah kita sadari bahwa hidup di tengah dunia ini memang seperti berada di tengah lautan. Kita mengalami badai, tapi marilah mata hati kita melihat tentang status keberadaan yang lebih kekal, yang mulia, yang sedang kita tuju, satu pelabuhan damai. Biarlah dengan mata hati yang tertuju kepada pelabuhan damai hidup kekal yang Tuhan sediakan di surga, iman kita semakin diteguhkan dan kita dikuatkan untuk tenang, tegar menghadapi badai hidup di tengah dunia ini. Di dalam hal ini, Rasul Paulus kemudian menyampaikan salam yang memberikan penghiburan dan kekuatan buat jemaat Efesus dan juga buat kita hari ini. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, "Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Kasih karunia di dalam bahasa Yunaninya adalah charis, yang artinya adalah tindakan belas kasihan dan kebaikan Tuhan
yang dilakukan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Kata damai sejahtera adalah eirene di dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah satu keadaan damai di dalam jiwa yang tidak bergantung pada situasi di luar diri kita. Walaupun ada badai, ada ketenangan yang dapat dirasakan di dalam diri karena Tuhan Yesus beserta kita. Allah Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan. Itulah kekuatan kita menghadapi badai dunia di dalam hidup yang sementara ini. Oleh sebab itu, marilah kita menghadapi, menyongsong new normal ini dengan iman kepada Tuhan. Jangan takut, jangan putus asa, hadapi dengan tegar. Mari kita arahkan pandangan mata kita kepada pelabuhan damai yang indah yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan. Dan dengan iman yang seperti itu, marilah dengan berani kita hadapi new normal ini dengan terus bersandar pada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.